kejutan dan penyergapan, menghindari pertempuran terbuka yang menguntungkan armada besar musuh, penggunaan jebakan dan perang tipuan untuk melemahkan musuh secara psikologis dan strategis. Di dalam taktik perang itu sendiri, itu ada salah satu taktik perang yang babah itu kan rahang. Bagaimana agar pasukan itu masuk kepada rahang buaya gitu kan. Ini seperti sebuah sifat penjebakan. Raja Purnawarman memimpin langsung armada Tarumanegara menyerang sasaran bajak laut di ujung Kulon, Sunda Kalapa, dan Karawang. Sebanyak 80 perompak tewas, 52 ditawan dan dieksekusi. Mayatnya dibuang ke laut. Setelahnya ia membangun pelabuhan Sunda Kelapa. Demi kejayaan Sunda, kalian tak akan bisa merebut kapal ini. Apakah dari kalian pernah mendengar keberadaan Panglima Sarwajala? Panglima Sarwajala adalah jabatan penting dalam struktur militer Kerajaan Sunda yang mengurusi kekuatan laut dan pertahanan maritim. Meski informasi langsung soal sosoknya masih minim, gelar ini menunjukkan bahwa Kerajaan Sunda di masa lalu memiliki sistem kemiliteran maritim yang cukup terstruktur, setidaknya untuk menjaga jalur dagang dan pelabuhan utama seperti Sunda Kalapa. Bukti keberadaan militer Sunda ini juga muncul di era letak Tarumanegara dekat pesisir utara dan pertemuan Sungai Citarum. Banyak pakar menduga adanya pelabuhan utama di daerah yang kini menjadi Tanjung Priok. Selanjutnya, keberadaan pelabuhan-pelabuhan strategis lainnya terlepas dari Sunda Kelapa ada Banten, Merak, dan Pontang. Ini dinilai menjadi faktor utama dalam pembentukan pasukan laut. Bukti keberadaan pasukan laut ini juga masuk dalam catatan pelaut Portugis Tom Pires dalam bukunya Suma Oriental. Disebutkan bahwa Kalapa adalah pelabuhan utama Kerajaan Sunda dan menjadi pelabuhan paling penting setelah Malaka. Rahayu Sunda, lindungi laut demi kejayaan Sunda. Pembentukan kekuatan maritim tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan wilayah pesisir dari ancaman bajak laut, tetapi juga untuk mendukung aktivitas perdagangan lintas laut, terutama ke wilayah seperti Malaka. Saya yakin dan percaya bahwa Sunda punya pasukan laut. Kenapa? Satu, karena ada Selat Sunda. Karena Sunda juga punya pelabuhan. Di zaman dulu salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara ada di Pajajaran, ada di tanah Sunda, yaitu Sunda Kalapa. Ada pelabuhan Banten, ada lagi pelabuhan Merak, ada lagi pelabuhan Pontang, Cigede, kalau sekarang ada Cirebon, apalagi sekarang ada Cilacap, Pangandaran, dan lain-lain. Sunda Kelapa merupakan pelabuhan teraman. Keberadaan akan pasukan laut Sunda diduga bermula dari Akitirem dan Dewa Warman I yang disebut-sebut sebagai pendiri Salaka Negara dalam rangka mengatasi ancaman bajak laut. Namun bukti-bukti semakin menguat pada masa Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Masa itu dibentuk pasukan laut khusus untuk mengamankan Selat Sunda dari perompak laut. Dan berbagai catatan menyebut gelar Wiagra ing Tarumanegara bagi Purnawarman yang menandakan keberaniannya dalam memimpin operasi militer maritim. Artinya Wiagra ing Tarumanegara itu harimau dari Tarumanegara. Sementara sumber dari Detik News dan buku sejarah Jawa Barat menyebut bahwa pada sekitar tahun 321 sampai 325 Masehi, Raja Purnawarman memimpin langsung armada Tarumanegara menyerang sasaran bajak laut di ujung Kulon, Sunda Kalapa, dan Karawang. Sebanyak 80 perompak tewas, 52 ditawan dan dieksekusi. Mayatnya dibuang ke laut. Setelahnya ia membangun pelabuhan Sunda Kelapa untuk memperkuat kekuasaannya atas jalur perdagangan maritim internasional. Lalu menurut catatan kronik sekitar tahun 399 sampai 400 Masehi, kapal perang bajak laut Cina dan India merajalela di perairan Jawa Barat. Purnawarman mengangkat pamannya sebagai Panglima Angkatan Laut Taruma,
memimpin operasi militer maritim untuk membersihkan jalur perdagangan hingga negeri-negeri seperti Malaya, Siam, Kamboja, India, dan Cina. Kemudian pamannya Nagawarman menyandang gelar Senopati Sarwajala, yaitu jabatan resmi sebagai Panglima Angkatan Laut. Nah, bahkan beliau di dalam prasasti Cidangiang kan disebutkan bahwa Sang Nagawarman juga pamannya Purnawarman khusus menjadi Panglima Angkatan Laut dengan gelar Senapati Sarwajala. Nah, kemudian juga ini pada saat Tarumanagara terjadi pemberontakan Cakrawarman. Kan Tarumanagara itu putranya Purnawarman itu namanya Wisnuwarman. Ya adanya sedikit intrik-intrik lah diberontak oleh adiknya Purnawarman yang namanya Cakrawarman. Nah di sini muncul untuk menghadang Cakrawarman itu dua panglima laut. Nah di sini Panglima Laut Lembur Sakti dari Kerajaan Sindang Jero menghadang Cakrawarman. Bahkan ada lagi yang menghadang Cakrawarman itu pasukan perahu Kerajaan Manukrawa dari Raden Sanjaya, ya, ekspedisi perairan Selat Sunda, yaitu untuk membendung dan memberantas bajak laut. Beliau saat itu sebagai Raja Sunda dan juga sebagai Raja Mataram. Di zaman Si Jahaya Bupati, ini Kerajaan Sunda. Sebelum beliau menjadi raja, beliau sebelumnya adalah sebagai Mangkubumi dan Panglima Angkatan Laut Sunda. Si Jahaya Bupati ini punya dua putra, namanya itu Wirakmaja dan Wirakusuma. Nah Wirakmaja ini sebagai Panglima Angkatan Laut. Kemudian Wirakusuma sebagai Menteri Maritim. Prabu Menak Luhur, putra Prabu Langlang Bumi juga sebagai Panglima Angkatan Laut Sunda. Nah jadi di sini ada diisi dan ada orangnya. Bukti lain juga bisa dilihat pada masa era Pajajaran. Raja Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memiliki armada laut yang kuat, termasuk kapal Jung yang digunakan untuk ekspedisi ke Malaka. Panglima besar Pajajaran, Panglima Muningkawati, kakak ipar Si Baduga, yaitu putra sulungnya Prabu Susuknungga, itu merupakan Panglima Angkatan Laut pada zaman Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Surawisesa, putra Sri Baduga, memimpin perang laut melawan Kesultanan Demak dan dikenal memiliki kekuatan armada yang tangguh. Seperti telah disampaikan, dalam struktur militer terdapat posisi Senapati Sarwajala yang merupakan Panglima Laut dan Menteri Maritim seperti Wirakusuma yang menjadi bukti formal keberadaan institusi militer maritim di kerajaan tersebut. Dan dari catatan Portugis serta cerita lokal menyebut tentang keberadaan kapal besar sejenis jung atau jong yang digunakan di dalam peperangan ini. Bahkan di dalam Amanat Galunggung disebutkan agar unggul dalam perang jangan kalah oleh musuh dari darat maupun dari laut. Ini Amanat Galunggung. Pakeun Heubeul Jayabuana, jangan sampai kalah dari darat maupun dari laut. Otomatis jika demikian pasukan dari lautnya pun juga kan harus kuat gitu kan. Taktik perang laut Kerajaan Sunda menonjolkan adaptasi cerdik terhadap kondisi geografis dan sumber daya yang ada, menekankan serangan mendadak, penyergapan dan pemanfaatan medan. Ini menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan perdagangan, kecepatan dan kelincahan dengan mengandalkan kapal-kapal kecil yang mudah bermanuver, pemanfaatan medan geografis seperti teluk, muara, hutan bako dan kepulauan kecil, kejutan dan penyergapan, menghindari pertempuran terbuka yang menguntungkan armada besar musuh, penggunaan jebakan dan perang tipuan untuk melemahkan musuh secara psikologis dan strategis. Di dalam taktik perang itu sendiri, itu ada salah satu taktik perang yang dikhususkan di air, yaitu taktik perang tapak sawitri, yaitu khusus untuk perang di laut.
Bahkan ada nama-nama taktik perang yang namanya itu merupakan ya makhluk-makhluk dari laut, seperti musang matutu, kemudian babah buaya. Ini kan musang ini binatang laut, babah buaya kan binatang air. Walaupun musang matutu itu bagaimana agar sebuah pasukan bisa menurut atau musuh bisa menurut. Matutu itu kan patuh gitu. Begitu juga babah buaya. Babah itu kan rahang. Bagaimana agar pasukan itu masuk kepada rahang buaya gitu kan. Ini seperti sebuah sifat penjebakan. Taktik perang laut ini menunjukkan bahwa Sunda tidak hanya memiliki kekuatan maritim tetapi juga doktrin dan strategi militer yang terstruktur untuk pertempuran laut. Demi kejayaan Sunda, kalian tak akan bisa merebut kapal ini. Berdasarkan catatan sejarah, pasukan maritim Sunda memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai pertahanan, di mana pasukan laut digunakan untuk melindungi wilayah pesisir dari serangan bajak laut dan musuh luar. Contoh penting adalah pasukan yang disiagakan pasca Perang Bubat di Cipamali, Brebes guna mengantisipasi agresi dari Majapahit. Sementara fungsi kedua adalah untuk ekspansi dan intervensi. Beberapa ekspedisi militer menunjukkan bahwa kekuatan laut Sunda juga digunakan untuk ofensif. Contohnya adalah ketika Raden Sanjaya memimpin ekspedisi laut untuk membasmi bajak laut di Selat Sunda. Kemudian dalam amanat Prabu Dharma Siksa disebutkan bahwa salah satu bangsawan Sunda berhasil mengalahkan kerajaan Gagal di Bali melalui kekuatan laut. Nah justru aneh, ini kerajaan Gagal ini kan dari Bali gitu kan. Ini Pak ini adiknya Jayadharma, ahli tempur darat laut yang kalahkan kerajaan dari Gagal. Narasi sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Sunda memiliki kekuatan maritim yang signifikan, baik dalam hal infrastruktur, struktur komando militer, armada, taktik tempur hingga fungsi strategis. Lalu keberadaan Senapati Sarwajala di hampir setiap pemerintahan, penggunaan kapal jung dan lancara, serta pelibatan pasukan laut dalam berbagai konflik dan ekspedisi menjadi bukti kuat bahwa kekuatan maritim Sunda setara pentingnya dengan kekuatan daratnya. Oleh karena itu, dalam kerangka besar historiografi maritim Nusantara, posisi kerajaan Sunda sebenarnya patut mendapat perhatian yang setara dengan kerajaan-kerajaan maritim lain seperti misalnya Sriwijaya dan Majapahit. Ada kapal utama yang dikenal dalam kekuatan maritim Sunda, yaitu kapal Jung Sunda yang merupakan kapal besar yang digunakan untuk pelayaran jarak jauh dan perdagangan. Ini disebut dalam catatan Tom Pires sebagai kapal yang kuat dan tahan terhadap serangan bajak laut. Sementara dalam Kidung Sunda Pupuh I Sinom menyebutkan bahwa mengenai jumlah armada rombongan dari kerajaan Sunda Galuh. Rombongan ini memakai armada kapal dengan jumlah keseluruhan armada sekitar 2.000 buah kapal, yang terdiri dari sebagian besar jumlah kapal dalam ukuran besar dan kapal dalam ukuran kecil. Selain kapal jung juga ada kapal lancara atau disebut juga sebagai lancer, yaitu kapal kecil yang lincah dan bersenjata. Ini digunakan untuk pertempuran cepat dan pengawalan. Nama lancara berasal dari kata lancer atau tombak, merujuk pada senjata utama yang dibawanya. Selain itu terdapat keahlian khusus dalam pembuatan kapal yang disebut sebagai tarahan, dan juga penyebutan penyelam atau palika, yang menunjukkan bahwa sektor maritim telah menjadi bagian integral dari ekonomi dan militer kerajaan. Karena zaman dulu, bahkan di dalam salah satu cerita Tom Pires aja, itu tahun 1400-an, bahwa Sunda ini punya kapal besar, yaitu kapal jung dan ratusan kapal lancera. Kapal lancera itu kapal kecil yang ada senjata tombaknya atau lancer. Beliau mengatakan punya kapal jung itu sendiri, kapal jung Sunda itu tidak bisa ditembus oleh para bajak laut yang ada di laut-laut di sekitar Sunda. Bahkan orang-orang kerajaan Sunda sudah melakukan perdagangan dengan Malaka. Dan di zaman dulu ketika mengadakan sebuah perdagangan itu pasti dikawal oleh armada-armada angkatan laut. Makanya kenapa dulu pertama kali POC ke sini
berdagang itu dikawal oleh perahu-perahu, kapal-kapal kerajaan daripada Belanda. POC kan perusahaan dagang Belanda. Begitu juga ketika Panglima Cheng Ho mengadakan perdagangan, itu sampai ribuan kapal dikawal oleh armada-armada. Pasukan laut kerajaan Pajajaran adalah elemen penting dalam sistem pertahanan dan kendali jalur perdagangan maritim kerajaan. Meskipun tidak sepopuler armada laut Majapahit dalam catatan sejarah mainstream, eksistensinya bersifat strategis, terorganisir, dan berperan vital dalam menjaga kedaulatan maritim kerajaan di wilayah barat Nusantara. Nenek moyang kita seorang pelaut. Kita harus berani mengarungi samudra. Pulau ke pulau terjelajahi, harta budaya pun diwarisi. Dengan kompas hati dan bintang, mereka tangguh di lautan tenang. Nenek moyangku seorang pelaut, angin membawa menuju nusa, dari timur hingga ke barat, jejak leluhur tak pernah surut. Kita sudah menemukan daratan baru, tuanku. Segera dekati pulau. Kita akan berlabuh. Nenek moyangku seorang pelaut, angin membawa menuju nusa, dari timur hingga ke barat, jung berjuang